Terima kasih Anda masih bersama kami. Jumlah jemaah calon haji yang meninggal saat akan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui embarkasi Sukolilo Surabaya kembali bertambah. Kali ini jemaah calon haji asal Nusa Tenggara Timur meninggal karena sakit paru-paru Minggu siang. Hingga kini total jemaah calon haji embarkasi Surabaya yang meninggal 9 orang. Jemaah calon haji atas nama Naki Muhammad Tangladdu dari Kloter 74 meninggal di Rumah Sakit Haji Sukolilo Surabaya. Jemaah haji berusia 64 tahun ini meninggal karena kanker paru-paru. Sebelum meninggal, jemaah calon haji dalam kondisi sehat. Namun menjelang keberangkatan, ia sesak nafas saat di dalam bus. Setelah diperiksa tim dokter, Naki Muhammad dilarang terbang dan harus dirujuk ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Namun sayangnya, jemaah tersebut tak tertolong dan meninggal di rumah sakit. Jenazah dipulangkan di kampung halaman Sulawesi. Yang meninggal dunia ada 9, 4 meninggal di Rumah Sakit Haji Surabaya, 4 meninggal di Saudi, dan 1 meninggal di pesawat. Informasinya dari NTT ada yang meninggal 1 ya Pak? Oke, 1 itu yang meninggal dari NTT itu Kloter 74 meninggal di Rumah Sakit Haji Surabaya. Karena apa? Karena paru-paru dan jenazah sudah dibawa pulang ke Makassar oleh keluarganya. Ke Makassar? Iya. Oh, bukan ke Kupang ya? Makassar. Ya. Meninggalnya Naki Muhammad menambah deretan jemaah calon haji di embarkasi Sukolilo hingga Minggu total 9 orang. 4 orang wafat di RS Haji Surabaya, 1 orang di pesawat, dan 4 orang wafat di Arab Saudi. Hingga hari ke-24, embarkasi Surabaya telah memberangkatkan 77 kloter ke Tanah Suci dengan jumlah jemaah calon haji sebanyak 29.275 orang atau sekitar 79%. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Warga Pulau Gili Ketapang di Kabupaten Probolinggo punya tradisi unik untuk memuliakan jemaah calon haji yang hendak berangkat ke Tanah Suci. Mereka berbondong-bondong mengantarkan setiap calon haji dengan perahu yang berhias umbul-umbul aneka warna. Puluhan perahu nelayan yang dihiasi umbul-umbul warna-warni silih berganti datang dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo. Bukan untuk karnaval, namun perahu hias itu menjadi tumpangan puluhan warga yang mengantarkan jemaah calon haji asal Pulau Gili Ketapang, yakni sebuah pulau di Selat Madura yang masuk wilayah Kabupaten Probolinggo. Setelah menampakkan kakinya di darat, setiap rombongan menyempatkan diri berkumpul bersama keluarga dan saling bersalaman serta berpelukan. Selanjutnya mereka berangkat menuju lokasi pemberangkat bersama jemaah calon haji asal Probolinggo di objek wisata miniatur Ka'bah di Kecamatan Gending. Masyarakat Probolinggo menyebut tradisi unik yang sudah dilakukan sejak zaman sebelum kemerdekaan itu, ngantar kajian atau mengantar haji. Selain berharap berkah dari Sang Maha Kuasa serta agar dapat mengikuti jejak ke Tanah Suci, tradisi ini dilakukan sebagai wujud memuliakan calon jemaah haji. Alhamdulillah kesannya ya syukur alhamdulillah lah. Saya mengucapkan gimana ya, tidak bisa dibilang, yang penting syukur alhamdulillah. Semoga haji kita menjadi mabrur, haji yang selalu diridhoi sama Allah. Itu khususnya keluarga saya, untuk warga Gili, umumnya untuk seluruh Indonesia, terutama KBH Haramain. Itu yang saya ingatkan. Ya, kebiasaan sudah kalau ada kegiatan seperti ini ikut semua. Harapan barokah. Iya. Semoga harapan saya ke depan, semoga yang berangkat ini semoga dalam keadaan sehat. Yang ngiringi juga ibu. Alhamdulillah semoga sehat juga. Ini tradisi atau gimana sih Pak? Sudah tradisi sejak dulu tuh Pak. Warga mana ya? Warga Gili Ketapang sudah dulu. Berdasarkan data kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, jumlah jemaah calon haji asal Gili Ketapang untuk tahun 2025 sebanyak 12 orang. Mereka akan bergabung bersama 881 jemaah calon haji lainnya dalam kloter 83, 84, dan 85 asal kabupaten serta kota Probolinggo. Dan Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo.
Datangnya Hari Raya Idul Adha menjadi berkah tersendiri bagi pandai besi di Kabupaten Tuban. Banyaknya umat muslim yang mempersiapkan pisau kurban untuk menyembelih hewan kurban membuat pesanan pisau potong dan pisau belati meningkat drastis. Suara tempah besi di sebuah bengkel sederhana di Desa Margomulyo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban tak pernah sepi. Dibantu 4 pekerjanya, gadis usia 43 tahun seorang pandai besi diburu waktu untuk menyelesaikan puluhan pesanan pisau potong dan pisau belati. Jelang Idul Adha, bengkelnya kebanjiran order, cukup banyak. Dalam sehari sedikitnya 25 pisau selesai dikerjakan dengan cara ditempa secara manual. Produknya jadi pilihan karena menggunakan bahan pir bekas yang dikenal kuat dan tajam. Harganya pun terjangkau, mulai dari 20 hingga 150 ribu rupiah. Buat apa, Mbah? Berapa, Mbah? Dua. Nanti buat apa itu rencana? Buat kurban. Buat kurban. Ini beli apa? Kambing. Kambing. Ya. Di rumah atau di masjid, Mbah? Di masjid. Mbak pesan di sini kenapa, Mbah? Pesan ini angkat nih. Oh, bagus ya. Bagus. Permintaan pisau meningkat tajam 2 minggu kemarin sejak awal bulan Zulhijjah dan diperkirakan akan terus meningkat hingga H-1 Lebaran Kurban. Banyak, Mas, belum saya data itu semua, tapi alhamdulillah semuanya sudah ya banyak lah. Rata-rata sehari berapa? Ya kalau khusus membuat pisau bisa sampai 20-25. Kalau yang perbaikin biar tajam lagi itu banyak. Harganya? Enggak banyak enggak orangnya? Ya alhamdulillah banyak, Mas. Pokoknya masa selagi menjelang hari raya Idul Adha ini perbaikan ya banyak, pesanan ya banyak ya sampai sekarang. Di tengah gemuruh api dan palu ada harapan dan rezeki yang terus menempa semangat para pandai besi. Bagi mereka Idul Adha adalah momen keberkahan sekaligus kebanggaan. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Unik dan lezatnya nasi bakar telur kepiting di Surabaya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi dan tetaplah bersama kami hanya dalam program Berita Jawa Timur.